Nah, Asosiasi Trainer Kompeten Indonesia itu kan kumpulan dari trainer-trainer. Semua trainer atau narasumber itu tersertifikasi dari pemerintah ya Pak ya, dari Kemenaker untuk mengikuti sertifikasi profesi dari BNSP. Karena dengan kita speech, kita ngomong seperti ini, itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cacakmu, Cangkir Caamu dalam program Cangkruan Karo Mikir. Bersama saya Abdul Muiz. Di studio ada tamu yang beda dengan tamu yang lain. Kali ini Caamu mengundang seorang dokter ya. Dokter yang juga entrepreneur, yang juga seorang psikolog, dan juga seorang trainer istimewa ya. Ibu Dr. Berlian. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bersua bertemu di studio ini khusus untuk Bu Dokter nih. Studio Jatim News.id bersama Cangkir Caamu, Cangkruan Karo Mikir Bu. Tapi aja dipikiri Bu ya. Dipikiri kepikiran akhirnya jadi Jerong Surabaya tematus. Ini ambek dokter, psikolog mana? Ngeri. Gestur kita bisa dibaca. Guru ngomong gesturnya jelas sih. Jangan mikir untuk sumpah apa. Tanggal setengah tua. Gimana Bu Dokter? Aktivitas sekarang di mana sekarang Bu? Saya sehari-hari sebagai dokter di Klinik Layar Husada. Oh, Klinik Layar Husada. Iya. Tapi milik BUMN atau? Oh, Klinik Layar Husada ini punya saya Pribadi. Istimewa, alhamdulillah ya. Iya. Milik pribadi, mulai tahun berapa dibangun? Baru sih ada sekitar 3-4 tahun. Berarti sudah bosen praktek di rumah sakit umum ya? Enggak begitu, atau melayani atau gimana? Bukan bosen, saya itu kan seorang dokter. Iya. Jadi intinya dokternya tetap jalan, tetapi saya itu mempunyai jiwa entrepreneur. Iya. Jadi ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Wah, selain itu praktek di mana? Di rumah sakit umum? Oh, saya udah lepas. Enggak. Saya dokternya PLN. Oh, PLN ya. Iya. Dari lulusan mana dulu? Saya dari Universitas Erlangga. Erlangga tahun? Lulus tahun 1992. Umum ya, dokter umum. Dokter umum. Iya. Ambil spesialis apa waktu itu? Saya ngambil spesialis. Iya, spesialis psikologi. Oh, saya ngambil S2. S2 ya. Ini bukan spesialis, ini pendidikannya. Berarti Bu Dokter ini hobi belajar. Memang sih. Kok nggak linear ya? Oh, nggak apa-apa. Kan ilmu itu bisa dikembangkan di berbagai bidang ilmu yang lain. Jadi dasarnya kan di kedokteran. Tetap kedokteran. Tetapi bisa dikonekkan, dikembangkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Iya. Nah, waktu itu saya ngambil magister psikologi itu bukan tanpa alasan. Ada korelasinya antara pasien dengan ada pasien datang, udah diobatin, kemudian diedukasi, pasien rewel, balik lagi, tidak ada yang rewel. Nggak ada yang rewel. Mengeluh ya. Maksudnya saya sakit dok, kan iya. gitu ya, masih sakit. Nah, saya suruh duduk, saya nggak ngomong. Iya. Pendekatan psikologi yang diperlukan seorang ternyata sebenarnya penyakitnya itu disebabkan oleh yaitu faktor psikis. Iya. Bukan karena medik yang lain ya. Bukan organ-organ yang lain ya. Dasarnya awalnya. Tapi awalnya dari psikis. Psikis, akhirnya badannya sakit semua. Rata-rata persoalan psikologis apa itu? Ya biasalah kalau misalnya yang usia sekian misalnya. Biasanya masalah kepikiran,
anak-anaknya. Berarti ibu-ibu ini, bapak-bapak ini ya. Seperti itu. Kemudian kalau yang kerja-kerja itu biasanya terkait dengan target kerjaan, seperti itu. Berarti nggak langsung diobatin ya, cara Bu Dokter Berlian menghadapi pasien itu? Ya, diobati, kan dia ada keluhan, diobati juga dulu, pendekatan psikologisnya. Lebih banyak mana efektivitasnya obat kimiawi dengan psikologi yang Ibu lakukan dengan cara ngomong tadi misalnya? Kan tergantung permasalahannya apa. Kan gitu, kita kalau jadi dialog dulu ya. Ya, kan kita namanya anamnesa ya, kalau di kedokteran kita tanya. Nah, ya kedua-duanya mesti berjalan bersama. Selama ini nggak ada kesulitan Bu dengan pasien-pasien yang misalnya menghadapi dua-duanya, yo loro, yo terus apa yang harus dilakukan? Ya tentunya kita sesuai SOP. Ya stres ya. SOP-nya kan ada untuk seorang dokter ya, ada guideline-nya harus diapakan. Kalau yang itu kan berkaitan penanganannya lebih duluan mana itu? Edukasi ya, dua-duanya harus dijalankan bersama. Harus dijalankan ya. Iya, maksudnya itu berkaitan dengan edukasi, pendekatan kita secara psikis. Ibu memilih untuk ke bidang kedokteran itu pilihan utama, pilihan pribadi, atau diberikan orang tuanya untuk? Oh, waktu itu. Iya, masa-masa itu ya, setelah lulus SMA. Iya, waktu saya itu orang yang senang belajar. Saya itu suka ngajarin. Waktu itu saya kepingin jadi guru sih. Guru apa? Biologi? Ya, guru yang ngajarin. Pokoknya guru ya, lah. pokoknya jadi guru gitu. Saya pendidik senang ya? Belajar, senang ngajarin orang ya, teman-teman itu sejak dulu. Nah, bapak saya bilang, saya kepingin jadi guru. Bapak saya bilang. Bapak seorang dokter ya? Bapak saya seorang abri. Oh, malah dari anak kolong nih, tapi tidak tidur di kolong lah ya. Jadi gitu, pensiunan. Iya, pensiunan abri ya. Terus dikasih pengertian lebih baik masuk ke dokteran aja, masa depannya jelas. Gitu ya Bu ya. Saya ini kalau sama orang tua kan yes. Gitu ya. Tapi kan mahal kuliah di kedokteran. Oh gini. Masa seorang anggota ABRI bisa nyekolah anak-anaknya di kedokteran? Waktu itu bapak saya sudah mengundurkan diri ya, sudah pensiun ya. Gitu ya. Jadi gini, waktu sekolah itu SMP, saya kemudian kan wira swasta, bapak sama ibu saya itu. Ibu saya dulu guru, juga akhirnya terjun wira swasta. Nah, namanya wira swasta, entrepreneur ya, orang berdagang itu ada naik turunnya. Nah, saat saya SMP itu ekonomi itu lagi turun. Nah, itu sudah wirausaha ya? Ya, jualan, iya. Ibu ya, tapi bapak udah tentara ya? Sudah pensiun ya. TNI, ABRI ya, ABRI. Iya. Kemudian sudah jualan, dan waktu itu turun ya. Jualan apa Bu? Beras. Kayak itu peracangan. Peracangan di rumah ya? Di pasar? Enggak, di rumah. Di rumah aja. Gitu, ya. Waktu itu sudah mulai drop karena diutangi orang nggak dibayar, terus diambil sama itu pencuri malam-malam gitu ya, kayak disirup gitu, diambil semua pakai truk juga pernah. Wih, digarong gitu. Zaman segitu. Daerah mana itu? Saya dulu di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Iya. Itu akhirnya saya sekolah, kebetulan keterima di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Oh, itu favorit itu. Iya. SMP favorit. Atau saya kan dari SMA. SD daerah ya, dari Buduran, Banjar Kemantren waktu itu. Pindah keterima di sana. Iya. Terus di sana itu kan anaknya pada anak dari PG, anak orang-orang kaya gitu ya. Nah, saya minder waktu itu. Nah, tetapi saat terima raport, nah itu saya ternyata juara 1. Istimewa. Juara 1 itu di kelas. Iya. Kalau di SD mah biasa tuh.
ranking 1 lah. Ya. Kemudian ada juara paralel. Nama saya juga nomor 1. Disitulah berarti saya. semua mata pelajaran oke. Ya, di situ saya mulai percaya diri. Ternyata ada karunia dari Allah yang diberikan kepada saya, ya, yang harus saya syukuri. Saya waktu itu tidak punya apa-apa, tapi saya dikasih kepada. Ada prestasi, ya. Nah, waktu itu saya juga sama jualan kue. Ya. Berarti pada saat untuk mendapatkan prestasi itu sinaunya mempeng berarti? Enggak, biasa-biasa aja. Saya itu ninaunya anak orang. Malahan? Iya. Ya Allah. Jadi, bagusnya. kalau ada teman saya ya, belajar itu ke saya kan saya ngajar terus kan kayak bu guru gitu. Kayak bu guru jadi saya sampai hafal halamannya. Iya. Ya itu sama aja dengan belajar. Sudah tes IQ belum zaman dia. Tapi merasa lah aku punya kelebihan gitu, merasa itu ada talenta seperti itu. Iya, bersyukurlah. Ternyata Tuhan memberi saya kelebihan gitu ya. Ya ikut jualan, bantu orang tua, masih bisa memberikan. Iya. Apa? Jualan itu dulu saya jualan kue sendiri, Pak. Keluar ya. Iya, saya jualan kue. Ngecer gitu. Enggak, taruh di itu kantin. Taruh di kantin. Teman-teman di kelas juga beli, tak taruh di bawah itu. Itu jiwa entrepreneur mulai bakat dari. Udah. Lah daripada jalan saya kalau sekolah. Iya betul. Nah kalau jualan kue kan dapat uang. Hasilnya? Hasilnya saya buat beli buku. Oh, ibu nggak mau nerima ya ibu? Ibu saya. Iya. Wis kawan lah. Iya. Cara mendidiknya seperti itu ya. Iya. Kemudian lanjut ke SMA mana? SMA negeri 1 saya. Masuk negeri 1 lagi, favorit lagi. Iya. Dan ranking terus di situ. Alhamdulillah. Nah, kemudian Bapak kok punya keinginan ke kedokteran, apa alasannya? Wong ibu pingin jadi dokter? Nah, saya nggak tanya waktu itu, tapi bapak saya kamu jadi dokter aja. Jadi dokter. Dan berat tesnya waktu itu ya? Saya nggak pakai tes sih, Pak. Wih, istimewa lagi. Tanpa tes? Keterima PMDK. Oh, PMDK. Iya. Memang udah waktu punya itu saya juga ranking di SMA. Sambil kerja juga sih. Apa, Bu? SMA waktu itu. Saya ada kerja yang part-timer sore gitu ya. Di kasir kayak gitu. Iya. Waktu itu saya kerja di kasir di sini. Dan selama belajar di Fakultas Kedokteran ini kan agak susah ini. Berapa tahun dicapai? Saya 6 tahun. Berarti normal ya? Ya alhamdulillah. Iya. Dari Sidoarjo, Surabaya saya naik call. Itu biasanya saya pakai uang ini. Uang apa itu? Uang makan gitu ya. Gaji saya nggak pernah saya ambil, kan saya kerja. Iya. Nah, nanti kalau waktu membayar SPP saya ambil. Berarti bekerja juga sambil kuliah di kedokteran? Iya. Bisa membagi waktu? Iya, harus bisa. Oh, istimewa. Karena kesuksesan itu nggak bisa nggak bisa datang tiba-tiba tanpa kita meraihnya gitu. Iya. Mengusahakan untuk diambil gitu. Nggak semudah itu. Iya. Jadi Bu Berlian untuk bisa mengatur waktu antara kerja dengan kuliah di kedokteran, ini gimana cara mengatur? Ya kan. Belajarnya di mana? Apa di kampus nggak pulang-pulang atau? Saya kan kalau di kampus itu benar-benar saya manfaatkan benar. Belajar itu kalau saya di kampus ya saya belajar benar-benar gitu loh. Saya harus manfaatkan benar saat kerja. Jadi kapan belajar, kapan bekerja. Berarti benar-benar nggak sempat pacaran dong? Iya. Iya Bu. Iya. Bisa perawan tua lah. Ya. Tapi enggak ya, tetap payung dokter ya. Lulus dari kedokteran UNER langsung praktek enggak? Masih ada dinas? Iya, saya itu kemudian kan harus ke daerah ya Pak. Iya, di mana daerah? Di Jombang. Di Jombang, nggak terlalu jauh, nggak sampai keluar pulau. Iya, karena waktu itu saya sudah menikah. Oh, saat kuliah sudah menikah. Bapak? Di perhubungan. Oh, perhubungan ya, iya. ASN ya. Iya. Ya, kemudian Ibu kok kelihatannya ada pendidikan baru, sekolah baru atau senang sekolah ini kayaknya ini nggak ada menengnya ini kan udah putra berapa ini? 2. Cucu? 4.
Masih kuliah Ya nggak apa-apa kan? di Fakultas Hukum. Kan kalau Istimewa. orang itu belajar, Iya, maka iya, akan iya. ditinggikan kan Pak? Iya, ya. Ya. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Cina. Ini nggak negeri Cina. Fakultas Hukum mana nih, Bu? Saya sih di swasta dekat. Oh, swasta ya. Iya. Kenapa ambil hukum kok tidak linear lagi? Ini aneh ini. Iya, karena harus tahu, harus melek hukum ya. Melek hukum kalau misalnya kita, ini kan kalau saya bisnis gitu, saya juga harus tahu undang-undang. Ya, aturan mainnya. Iya, tentang perusahaan seperti itu. Saya kalau belajar sendiri kan lebih afdol gitu. Iya, ya, supaya nggak gampang Iya. dipojui wong lah ya. Pokoknya harus melek hukum. Melek gitu. hukum. Supaya hati-hati juga di dalam bekerja, ya kan? Ya. Kalau tahu undang-undangnya itu kan lebih enak bekerja. Ya, dan akan menjadi praktisi hukum nanti. Ditinggal dokternya dong. Oh tidak, dokter itu. Atau nyuntik para hakim yang nggak benar. Dokter itu ilmu dasar saya. Saya Iya. senang sekali jadi dokter karena Gitu ya. bisa jadi apa saja. Gitu ya. Saya kalau jadi guru nggak bisa jadi dokter, Iya. tapi begitu saya jadi dokter bisa jadi guru. apa-apa. Iya, bisa jadi Istimewa. guru. Bisa jadi guru, bisa Iya. jadi entrepreneur. Iya. Mungkin kalau jadi guru beda lagi ya. Iya mungkin. Passion ya. Itu pilihan atau memang apa ya? Ngelondong semplong kata orang Surabaya. Iya kalau Wis ditoto lah, aku noto ini. Iya. Tertata dengan begitu rapinya atau itu gimana? kalau kehidupan itu kan proses Pak ya. Proses di mana di dalam perjalanan itu kita menghadapi sesuatu, oh ini memang kita perlukan. Memang ada visi di depan, misi apa itu ada. Di dalam kehidupan itu kan ada Pak ya. Tetapi di dalam perjalanan kalau kita mendapatkan suatu peluang atau permasalahan, kita kan harus selesaikan. Iya ya, dan itu kelihatan ya. Ketika kita talent scouting, wah ini kayaknya aku cocok di sini nih. Itu sebuah perjalanan tadi kan, Iya. sampai ke pendidikan hukum tadi ya, Iya. mengambil. Ada keinginan untuk menjadi pengacara atau enggak. hanya sekedar ingin mengetahui tentang. Untuk diri saya sendiri. Oh, berarti untuk sangu ya dalam kehidupan yang sangat luas ini. Ya Bu Dokter, Bu Dokter ini juga tercatat sebagai Ketua DPW Asosiasi Trainer Indonesia. Wih, istimewa. Ini baru ya ini ya Bu? Iya. Organisasi baru. Iya. Dan panjenengan dipilih sebagai Ketua DPW. Saya Ketua DPW Jatim. Kapan itu? Bulan Januari kemarin. Oh, barusan ini 19 ya. Januari, iya. Ada kriteria pemilihan itu. Penunjukannya dari kriteria apa nih? Kebetulan saya juga lokasinya di Jawa Timur ya. Iya, iya, iya. Ya. Jadi saya trainer di asosiasi itu, saya sebagai anggota dari Asosiasi Trainer Kompeten Indonesia, kan itu nasional Pak ya. Ya. Nah di Jawa Timur kebetulan saya yang dipilih. Tentunya orang lain yang melihat ya Pak ya. Ya, ya. Saya dipercaya Pak. Dan ada kompetensi lah untuk menangani itu ya. Dipercaya gitu ya. Iya. Ya. Saya ambil. Amanah ini menurut Bu Dokter berat mana dengan kedokteran? Semua apa ya yang diamanahkan kepada kita, kepercayaan yang diberikan kepada kita, semuanya bukan berat ya. Artinya gini, itu memang harus dipikul. Iya, benar-benar kita harus bertanggung jawab gitu. Itu tugasnya apa sebagai Ketua DPW ASTK? Nah, Asosiasi Trainer Kompeten Indonesia itu kan kumpulan dari trainer-trainer. Itu Jawa Timur ya? Iya. Nah. Harapannya semua trainer atau narasumber itu tersertifikasi. Iya, iya, iya. Kalau tidak tersertifikasi berarti pelatih bodong gitu. Kalau punya SIM kan lebih baik. Iya, iya, iya. Karena Syaratnya itu gimana kan aja? dari pemerintah ya Pak ya, dari Kemenaker untuk mengikuti sertifikasi profesi. Dari BNSP. BNSP ya. Iya. Kalau di dunia jurnalistik dan media itu kan ada sertifikasi dari Dewan Pers ya. Nah, Ya. kalau ini kan dari Kementerian Tenaga Kerja itu Iya. kan memang
diharapkan untuk tersertifikasi proses setiap Jadi proses. semua tenaga kerja ini harus tersertifikasi ke depan. Harapannya Sosialisasinya seperti itu. Iya. Dan sudah berapa persen sudah mencapai itu? Kalau saya kan yang berkaitan dengan Kepelatihan. Iya. Metodologi pelatihan ya. Metodologi pelatihan. Ya. Masih kurang banyak, Pak. Iya, masih banyak yang belum. Jadi kita selalu bersosialisasi. Contohnya gini, ketika saya kepingin, katakan begini, saya kepingin menjadi seorang kameramen gitu ya. Saya ahli, praktek, ya sekarang praktisi gitu ya. Itu belum bisa diakui sebagai seorang kameramen yang handal. Seperti Bapak gini loh, ya, Bapak itu naik mobil bisa. Iya, mahir saya gitu. Ya, naik sepeda ya, motor ahlinya, bisa. Ya. Nggak punya SIM, nggak nabrak kan ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ketika nabrak berurusan dengan kalau kita punya SIM kan kita lebih nyaman. Jadi kelengkapan ya. Iya. Terakreditasi betul orang ini sebagai ya, terverifikasi ya dan kompeten gitu. Iya. Dan untuk mencapai itu harus bagaimana? Ada pelatihannya atau apa? Lewat mana? Bisa sih melalui LPK. LPK, lembaga pelatihan kerja. Pelatihan kerja. Kemudian beda dengan BLKI ya, beda ya. Itu punya pemerintah ya. Iya, itu kan sama juga nanti sama. ujiannya ada juga kan. Iya, sertifikasi juga. Itu loh Pak, nyuci atau apa itu jadi tenaga kerja gitu juga ada sertifikasi. Harus ada sertifikasinya. Berstandar ISO lah kayak gitu ya. Iya, BNSP. Iya, BNSP itu tadi ya. Iya. Jadi memang itu program pemerintah tuh wacana ke depannya. Pemerintah kan sudah ada skema-skemanya. Iya, fardu ain jadi ya. Supaya ya tentunya kan harapan pemerintah itu lebih baik lagi lah, terstandar gitu ya. Jadi nggak bisa lulus SMA langsung kerja gitu ya sekarang ini, ke depannya ini. Ya, harus. Saya tahu di sekolah-sekolah juga ada ininya ya. Yang sekolah umum ini kayak ibu tadi kan misalnya ya. Kalau pas zaman saya iya, enak belum ya. Sekarang saya lihat di SMK itu juga ada. Mereka lulus sudah mendapatkan juga sertifikat. SMK itu ya. SMK. Di bidang masih multimedia apa gitu. Iya, ada sertifikasinya. Iya, juga. Iya. Kan itu ada apa? Untuk LPK itu ya ada yang atau LSP, beda lagi, lebih tinggi lagi ya LSP itu. LSP lembaga sertifikasi profesi ya. Kalau LPK kan lembaga pelatihan kerjanya ya. Bisa juga seperti itu atau kampus, sekolah juga bisa menyelenggarakan itu. Tapi kan internal mereka sendiri. Ya, kalau yang LPK lain lagi kan Pak. Bisa. Dari situ kemudian saya ingin meningkatkan kapasitas saya sebagai seorang trainer baru bisa ikut ke lembaga asosiasi STKI ya. Boleh, kalau yang sudah certified boleh. Boleh. Dan syaratnya harus apa, Bu? Sekolahnya, pendidikan akademisnya. Kan itu tergantung ininya Pak, dari skema-skema itu. Ada yang skema itu misalnya pendidikan SMA, ada yang D3, ada S1, tergantung dari skema yang diambil. Ya. Seperti itu. Pelatihannya apa di dalam STKI nanti itu? Pemberian materi. Kalau saya kan asosiasi trainer. Ya, kalau misalnya mau ikut, itu ikutnya di LPK atau LSP. Jadi hanya mengeluarkan. Kalau kita hanya asosiasinya yang sudah tersertified, kemudian berkumpul bersama-sama. Karena apa? Karena dengan kita speech, kita ngomong seperti ini, itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Iya. Gitu. Termasuk sebagai host, ini harus tersertifikasi ya? Ya, pasti Bapak bisa menjawab sendiri. Kan? Nek otodidak terus mbonek ngene iki yo. Gak ono bayaran gitu ya. Tapi dibayar YouTube. Tapi alangkah baiknya memang kita memiliki kemampuan yang diakui oleh negara. SIM-nya ya. Seberapa jauh animo teman-teman kita ini untuk menuju ke dunia sertifikasi ini? Gini Pak, sekarang orang yang kepingin punya SIM sepeda motor juga kan banyak kan. Iya. Kalau dia nggak tahu, tidak akan kewajiban ya nggak Iya. Nggak ambil kan. Betul. Itu
Cuma kan sosialisasinya kan tidak banyak orang tahu gitu ya. Makanya kita sosialisasi terus Pak. Pada saat kita melakukan ini pelatihan-pelatihan juga kita lakukan sosialisasi. Di negara kita lebih dulu mana di ASEAN Indonesia lebih dulu mana dengan? Kalau BNSP kan untuk Indonesia. Iya. Enggak, sertifikasi untuk orang-orang yang ingin bekerja itu negara kita nomor berapa di ASEAN? Ada data itunya, Bu? Ketinggalan jauh iya, atau gimana? Masih ketinggalan ya? Masih. Dengan Filipina atau dengan Malaysia gitu ya. Ya, saya kira itu tugas berat bagi seorang trainer ya, untuk bisa mensosialisasikan bahwa kalian harus bisa menjadi orang yang ahli di bidang itu dan memiliki SIM. Iya. Bagaimana cara mensosialisasikan? Ya kita memberikan contoh terus dan kita selalu branding terus, kemudian kemanfaatan daripada memiliki SIM itu sendiri itu kita dengungkan. Itu tupoksinya ASTKI? Tidak kan enggak. Iya, Orang-orangnya ya. kita ini. Berarti cuma asosiasi aja kan, Bu? Memang asosiasi. Fungsi secara ininya kan belum. Iya, memang asosiasi. Iya. Tetapi kita asosiasi yang peduli. Nah, yang terakhir itu maksud saya, Bu. Memang Kepedulian sebuah asosiasi atau organisasi terhadap mensosialisasikan bahwa masyarakat Indonesia ini, calon pekerja ini harus memiliki ini. Certified. Iya. Iya. Dan mungkin kalau untuk mendapatkan itu mungkin mahal ya, Bu? Enggak juga. Enggak juga, Pak. Wah, gaji kami ini kon sertifikat terus apa sing bayari kan ngono. Gimana cara solusinya gimana? Harus perusahaannya harus dituduhi. Gimana itu? Kan kepedulian juga ini. Iya. Perusahaan ini nggak peduli kepada karyawannya butuh Kan sertifikat. ini kan modal ya Pak ya, modal SIM kita gitu loh. Untuk kita bekerja untuk mendapatkan pengakuan. Tentunya kalau ada SIM-nya, ada legalitasnya, itu kan harga jualnya juga beda ya. Iya, tapi berarti kesadaran masing-masing personal ini gitu ya. Iya, kalau Bapak merasa butuh, pastinya uang itu tidak jadi masalah. Karena lebih besar manfaatnya daripada harganya, Pak. Iya, betul. Tapi bangsa kita itu nggak akan berjalan kalau tidak ditekan dengan peraturan. Wong masjid aja bisa sholat aja bisa dilanggar, Ibu. Iya. Tahu nggak, Bu? Ya karena dilanggar itu kan suruh, Bu. Iya. Kalau sholat sendiri dilanggar ya repot. Iya, benar. Itu loh. Jadi juk-juknya seperti itu. Iya. Kesadaran masyarakat kita untuk itu yang berat. Makanya kita juga pada saat ini untuk menyampaikan untuk para calon profesional. Iya, baik itu narasumber ataupun apapun. Kalau kita punya SIM itu lebih nyaman, lebih tenang. Termasuk orang mencuci pakaian. Ada. Iya kan? Juru masak. Itu untuk yang keluar negeri juga kan perlu disertifikasi. Untuk tenaga-tenaga ini non skill itu ya. Iya. Ada. Kalau dia keluar negeri harus membawa sertifikat, kenapa di negeri sendiri nggak ada kan begitu ya, Bu? Iya sobat, luar biasa ini. Jadi kita mengundang Bu Berlian ini tidak sekedar sharing tentang kesehatan, tentang bagaimana beliau liku-liku hidupnya, tapi juga ikut memikirkan bagaimana masa depan masyarakat kita itu benar-benar memberi kualitas di skill masing-masing ini. Iya. Gitu ya, Bu ya. Karena untuk meningkatkan apa ya? Kalau penghasilan. saya kan di metodologi training, tadi saya ikut pagi tadi di akademi trainer ya itu disampaikan tentang kemiskinan kalau nggak salah tadi. Kemiskinan. Iya, angka kemiskinan bisa dibuka aja berapa. Iya, luar biasa Mas. Nah, skill ya. Kalau kita bisa sebagai narasumber itu bisa menciptakan peluang, lapangan ya, melihat peluang-peluang dan bukan untuk mencari uangnya, tetapi kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya. Jadi salah satu sebagai
narasumber ya. Di metodologi training itu kan untuk narasumber kan, itu kita bisa melihat peluang di depan itu masih banyak yang perlu kita bantu ya untuk meningkatkan skillnya. Supaya apa? Menyelesaikan permasalahan. Iya, keterampilan. Termasuk SOP gitu ya, Pak ya? Iyalah. Standar operasional ketika kita bekerja. Iya, betul. Ya, kayak tadi kita dikritisi di sini ya. Pak, kabelnya nggak boleh ngelewat ini, Pak, gitu kan. Itu kalau harus standar. Itu K3, Pak. K3. Apa itu, Bu? K3, Bu? Kesehatan keselamatan kerja. Itu penting dan ini sering diabaikan oleh teman-teman kita ya. Males pakai ini, apa itu alat-alat pelindung diri biasanya. Iya, termasuk tadi saya ditegur sama Bu Dokter Berlian ini. Ini masih suasana COVID-19. Karena dia juga seorang dokter, maka wajib pakai masker. Nah, karena katanya masih ada Omikron, itu betul, Bu ya? Iya. Dan masih ada yang terpapar, juga ada yang meninggal. Maka kita tetap harus prokes, Pak. Protokol kesehatan. Iya. Ini zamannya udah zaman masker ya, Bu ya? Iya. Zaman tutup masker ya. Tetap masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, seperti itu. Itu salah satu bagian dari Ya tadi. SOP tadi ya, Bu. SOP kehidupan. Iya. Iya, sobat. Bersama Cangkir Caamu kita banyak mendapatkan informasi tapi jangan lupa ya, kalau udah buka video ini ya, subscribe dan like, jangan lupa komentar buat tamu kita yang sangat istimewa di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cacakmu, Cangkir Caamu. Terima kasih Bu Dokter Berlian atas kehadirannya.